Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah oleh Hendar Surono, SPD. Halo, salam sehat selalu buat sahabat pembelajar dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan materi terkait mengapa kurikulum perlu berubah. Perlu kita ketahui bahwa dalam dunia pendidikan adanya kurikulum sangatlah penting. Arah dan tujuan pendidikan diatur di dalam kurikulum sehingga dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, guru akan berpatokan pada kurikulum yang dipakai di satuan pendidikannya. Materi yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini yaitu terkait dengan apa itu kurikulum, yang kedua peran dan fungsi kurikulum, dan yang ketiga komponen kurikulum. Yang pertama, apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Kemudian peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Yang selanjutnya adalah komponen kurikulum menurut Ralph Tyler. Yang pertama tujuan, kedua kemudian konten dan metode, cara, dan yang terakhir adalah evaluasi. Pentingnya kurikulum. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka, baik kini dan masa depan. Jadi kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membebankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik? Kita menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dulu. Contoh, zaman saya sekolah dulu masih menggunakan mesin tik dan dengan perlahan sudah diperkenalkan dengan komputer yang masih sebatas menyalakan dan mematikan dan mengetik saja, dan semua masih tersimpan dalam floppy disk. Nah, yang sekarang kita bisa amati anak pada zaman sekarang mereka lahir dengan teknologi di tangannya. Balita saja sudah pandai memainkan handphonenya. Dan saat kita menjadi murid, mungkin cita-cita kita hanya ingin menjadi dokter, polisi, guru, dan lain-lain. Tapi kita lihat pilihan cita-cita peserta didik kita lebih beragam dan mungkin sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Mereka ingin menjadi ilustrator, animasi karakter kartun, arsitek, menemukan aplikasi game, YouTuber, dan lain-lain. Itulah mengapa kurikulum perlu adanya perubahan, sehingga kita dapat menyiapkan generasi yang akan datang yang mampu memandang ke depan. Mengutip dari Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dapatkah kurikulum berubah? Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, yang artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman.
Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Nah, bagaimana untuk mewujudkannya? Untuk mewujudkannya, sahabat, seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah, pastinya harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum. Karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Baiklah, sahabat pembelajar, demikianlah beberapa hal yang perlu kita ketahui dan pahami mengapa kurikulum harus berubah. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai jumpa di aksi nyata yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.